Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat berbahagia sekali, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, motivasi yang tinggi di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa lebih sejahtera, berupaya seoptimal mungkin untuk memperbaiki diri kita semuanya tentunya ya. Kita kembali lagi kepada pokok bahasan kita, bagaimana kita mengembangkan industri peternakan kita melalui berbagai macam cara untuk mengolah pakan kita melalui limbah ya. Kita akan olah limbah sebagai bahan baku konsentrat pakan ternak. Nah, kita akan jelaskan bagaimana kondisi mungkin limbah, apa yang harus kita lakukan, apa persyaratannya. Kita akan bahas ya pelan-pelan sedikit demi sedikit supaya kita mempunyai pemahaman bersama, lalu kita putuskan kita bikin industri atau pabrik pakan ternak di mana, tentunya di lokasi kita masing-masing ya. Nah, limbah untuk pakan konsentrat misalnya. Masalah pakan ini sejak dulu menjadi momok yang menakutkan bagi industri peternakan ya, menjadi momok ya. Saat ini bahwa bahan ransum senantiasa dipermasalahkan keberadaannya yang meliputi terutama ketersediaannya. Kadang yang sering terjadi ya, ketersediaannya nggak ada, dan kalau tuh ada nanti harganya mahal ya, kemudian kualitasnya juga bermasalah dan kontinuitasnya yang sering terjadi karena kita itu masih kita sudah dikaruniai iklim ya, dan kita harus menyesuaikan. Ada musim penghujan, ada musim kemarau yang semuanya harus kita manfaatkan, harus kita syukuri dengan kondisi tersebut dengan cara memanfaatkan kondisi itu dengan sebaik mungkin tentunya ya. Selain itu, mahalnya harga pakan seperti jagung, ya, kacang kedelai, itu sangat mahal yang kadang-kadang kita sering kita impor ya, sehingga dapat mengurangi devisa kita. Nah, herannya kita harus berupaya hal ini ya. Masa iya sih jagung selalu impor? Kacang kedelai juga kalau memang tidak bisa kedelai yang seperti yang kita lihat, kita harus modifikasi, kita berusaha memang kedelai lokal yang bisa kita tanam, walaupun misalnya produktivitasnya tidak setinggi kedelai dari luar, tetapi itu akan menggerakkan semuanya ya, usaha tani kita semuanya. Kita upayakan di berbagai daerah, kita upayakan kita produksi kedelai. Katanya kita pemakan tahu tempe, tapi kenyataannya kalau impor ya membebani kita semua ya, sebagai sumber protein nabati tentunya. Nah, mengatasi masalah tersebut di atas perlu kiranya dilakukan upaya-upaya ya untuk memanfaatkan limbah industri ya, industri pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya ya, sebagai bahan pakan. Itulah sesuatu yang harus kita hargai, harus kita syukuri karena kita sudah ada bahannya tersebut ya, tinggal kita memanfaatkannya. Nah, tidak semua limbah atau sampah dapat dimanfaatkan loh ya, sebagai bahan pakan ternak, karena dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak harus memenuhi persyaratan ya, yang kita perlu tahu itu seperti apa. Nah, yang pertama persyaratan nanti kalau kita mendapatkan ataupun ada bahan yang bisa kita manfaatkan di daerah kita masing-masing, persyaratannya adalah pertama, mengandung nutrisi yang cukup untuk pakan ternak. Jadi kandungan nutriennya pada bahan tersebut itu memenuhi dan layak untuk diberikan kepada ternak. Kemudian yang kedua, mau dimakan ternak palatable ya. Kalau misalnya semua itu ada tapi ternaknya nggak mau makan tidak palatable kepada ternak, juga kita tidak bisa berikan kepada ternak ya.
tidak bisa dipaksa ternak. Kita harus kita harus menyesuaikan dengan ternak yang kita punya ya, atau dibiasakan mulai dari awal ya, sejak kecil ya, kita biasakan dengan pakan yang kita introdusir tersebut. Nah, yang ketiga, ketersediaannya berkesinambungan ya. Ada terus ya, sepanjang tahun diupayakan selalu ada. Nah, ini salah satu faktor ya, supaya kita bisa bahan tersebut ya bisa menjamin ternak kita. Jadi pakannya harus ada terus ya, jangan sampai di musim paceklik nggak ada bahan. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi availability-nya tinggi. Nah, yang keempat itu tidak mengandung racun atau anti nutrisi lainnya atau non toksik ya. Kita berharap demikian ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, karena kalau misalnya ada bahan tersebut walaupun banyak tetapi mengandung racun atau anti nutrisi ya, yang nanti kalau dimakan oleh ternak bukan justru menyehatkan, malah membuat ternak sakit juga, tidak memenuhi syarat ya. Kita cari yang lain. Kemudian yang kelima, harganya secara ekonomis murah dan menguntungkan, economically visible ya. Jadi walaupun itu ada dan berkualitas, tetapi kalau dari segi harga terlalu mahal ya juga tidak akan bisa menguntungkan nanti untuk diberikan kepada ternak, dan juga jangan sampai bersaing dengan manusia ya. Kemudian yang keenam, secara sosial bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi socially acceptability, jadi diterima oleh masyarakat bahan itu ya. Jangan sampai misalnya itu mengandung kontroversi, misalnya di suatu daerah, misal ini jangan sampai terjadi banyak misalnya babi hutan misalnya. Nah, kemudian itu kan menjadi hama, kemudian dikumpulkan ataupun ditembakin, dijadikan tepung misalnya, kemudian diberikan kepada ternak. Nah, ini kan yang jelas nanti akan mengganggu ya. Walaupun itu sudah dalam bentuk tepung, kemudian diberikan ke ternak sapi misalnya. Nah, itu kan mengandung kandungan yang diharamkan. Ini bukan ini ya. Ini bisa saja misalnya terjadi di suatu daerah karena memang populasi B2-nya ini banyak atau bagongnya banyak, kemudian dibasmi ataupun ini kemudian dijadikan tepung diberikan kepada ternak. Ini juga perlu pertimbangan dan perlu arahan ya, dari tingkat yang terkait ya, atau stakeholder yang terkait, termasuk mungkin majelis ulama. Jadi tidak melebar kemana-mana ya. Pokoknya secara sosial harus bisa diterima oleh masyarakat kita. Kemudian proses pemanfaatannya ramah lingkungan dan tidak bertentangan dengan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Jadi semua yang kita jadikan pakan itu harus ada sustainable development-nya. Jadi wawasan lingkungan dan tidak bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan, karena kita pengen ya bumi kita bisa selamatkan, jangan sampai malah kita merusak alam ini ya. Kemudian yang kedelapan, produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Nanti produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau toh nanti ada seperti gambaran tadi, tepung yang B2 itu diberikan ke ternak, ya otomatis kemungkinan besar itu ada penolakan pada dagingnya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kita berharap itu halal ya, dan aman ya, serta memberikan keberkahan bagi semuanya. Ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya, maka limbah sampah dapat dikategorikan menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kita sebetulnya limbah ini ya kita kategorikan, atau jangan disebut limbah atau sampah, sebetulnya ya bahan organik yang potensial yang belum kita manfaatkan, karena memang demikian adanya ya, itu dalam bentuk bahan organik. Nah,
Sedangkan berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi limbah organik dan limbah non-organik. Berdasarkan asal-usulnya, maka limbah dapat dibedakan menjadi limbah pertanian misalnya ya. Ada limbah peternakan, ada limbah perikanan karena laut kita cukup luas, bukan cukup lagi ya, sangat luas, bahkan 2/3 dari daratan kita. Kemudian kita juga ada limbah industri, ada limbah rumah potong hewan ya. Kemudian limbah restoran, rumah makan dan hotel ya, termasuk limbah pasar ya, dan sampah ini ya, sampah rumah tangga dan juga limbah ya, limbah pasar ya. Nah, karena demikian beragamnya jenis limbah ya yang ada, yang kita punya, maka baiknya limbah tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis limbah, antara lain misalnya ya, limbah pertanian. Nah, ini juga banyak, kemarin sebelumnya kita sudah bahas ya, limbah jerami termasuk jerami padi, jerami jagung, jerami kacang-kacangan ya, bisa dijadikan sumber leguminosa, sumber protein nabati ya. Kemudian jerami kacang kedelai, jerami kacang tanah, daun singkong, pucuk tebu, dan juga bahkan ada bagas tebunya dan sebagainya. Banyak sekali yang luar biasa kita punya ya. Kemudian ada limbah industri pertanian, misalnya agroindustrial byproduct, misalnya dedak padi, dedak jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan bungkil kacang tanah. Termasuk di situ adalah polar ya, limbah gandum. Nah, kemudian berikutnya adalah limbah peternakan seperti kotoran ayam, ya, isi rumen sapi atau ruminansia, bulu ayam, kulit telur, tulang ya, dan darah ya, yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kemudian limbah perikanan yang meliputi beberapa jenis ikan yang merupakan hasil sampingan pada penangkapan udang misalnya. Didapatkan kulitnya dan kepalanya, dan ini sangat tinggi kitosannya yang menyehatkan bagi ternak tentunya. Termasuk limbah pada unit pembekuan dan pengolahan atau pengalengan ikan seperti bagian kepalanya, siripnya, ekor, dan isi perutnya. Semua itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ya, sebagai konsentrat. Nah, atau dibikin tepung dulu untuk mengganti atau mensuplemen tepung ikan yang harganya biasanya sangat mahal. Nah, kita berharap demikian ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang luar biasa banyaknya, ini adalah limbah perkebunan. Semua hasil ikutan dalam usaha tanaman perkebunan tentu akan menghasilkan produk utama, menjadi tujuan pengusaha ya. Ada produk utamanya, tetapi limbah perkebunan yang umumnya digunakan sebagai pakan ternak, antara lain misalnya ada pucuk tebu ya, daun tebu, gulma hasil penyiangan, limbah rumput pengolahan, antara lain misalnya pengolahan tebu ini ya, ada molases, ada ampas kelapa sawit atau bungkil kelapa sawit, ampas tebu atau bagas tebu ya, ada onggok, dan bagian sampah seperti kulit kopi ya, kulit coklat, serta air buangan dari sawit ya, industri sawit. Berikutnya adalah tidak kalah pentingnya kalau misalnya berdekatan dengan kota besar ya, itu adalah limbah tata boga yang meliputi limbah hasil restoran, misalnya hotel, rumah tangga, dan pasar. Limbah tersebut berupa sisa dapur, sisa hotel atau rumah makan, dan sisa sayuran di pasar merupakan limbah pasar yang cukup banyak, serta dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak ruminansia. Coba bayangkan misalnya satu hotel atau satu rumah makan yang hari-hari mereka menyiapkan makanan untuk tamu, pasti ada limbahnya. Coba kalau misalnya kita bisa bekerja sama, kita manfaatkan limbah tersebut ya, untuk pakan ternak ya. Ini sesuatu yang luar biasa, tetapi belum banyak kita lakukan, dan ini perlu sinergisitas ya, bersama antara yang punya limbah dengan kita, terutama di dalam pemilahannya. Jadi jangan sampai menjadi sesuatu yang mencemari nantinya.
Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu diketahui sebelum seseorang mengolah suatu bahan pakan. Pertimbangan utama yang perlu diketahui adalah sifat fisik dan kimia dari suatu bahan. Misalnya sifat fisik bahan diantaranya adalah keambaan, bulk, ya, density, ya, kemudian teksturnya seperti apa. Sedangkan sifat kimia bahan diantaranya adalah komposisi nutrien, termasuk di situ ada kadar air, pH-nya, kemudian kandungan anti nutrisi, ya, dan kelarutan. Yang secara umum sifat fisik dan kimia dari bahan limbah agroindustri adalah sebagai berikut. Misalnya bulkiness atau juga dikenal dengan voluminous, ya, di mana limbah agroindustri ini khususnya limbah sumber energi biasanya mempunyai keambaan yang tinggi. Dia voluminous, ya, besar, jumlah besar ininya, ya, volumenya. Bahan yang mempunyai keambaan yang tinggi akan lebih efisien kalau misalnya di dalam pengangkutan, ya, dan pemakaian ruangan penyimpanan, ya, harus dilakukan teknologi atau masukan di situ atau menerapkan suatu teknologi yang tepat. Nah, cara yang paling tepat misalnya untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan cara pemadatan atau pressing, ya, entah dibikin wafer ataupun apa, ya, blok-blok yang memungkinkan, atau seperti digulung-gulung seperti roti gulung ya, di bawah tekanan, ya, jadi menjadi bentuk blok, atau sebelum kita lakukan fermentasi atau dibuat high, benar-benar digulung seperti di lapangan ini sehingga terbentuk sesuatu yang bisa dipadatkan dan gampang atau mudah nantinya di dalam proses pengangkutan, ya. Kemudian kadar air tinggi, ya. Sebagian besar limbah yang dihasilkan dari agroindustri itu biasanya mempunyai kadar air lebih dari 60%. Nah, penerapan teknologi pengeringan di Indonesia hanya efisien pada musim kemarau dan tidak efisien pada musim penghujan, karena kalau musim penghujan ya banyak hujan. Selain itu, teknologi ini sangat mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak bermanfaat dan bahkan membahayakan ternak yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, ya, teknologi fermentasi merupakan teknologi yang tepat diterapkan karena selain lebih efisien juga efektif dalam mencegah masuknya kontaminan. Lebih jauh, teknologi ini dapat mempertahankan kualitas, ya, dalam waktu yang relatif lama. Nanti kita kembangkan, ya, nanti akan jelaskan tersendiri bagaimana kalau misalnya kita membuat pakan itu dalam bentuk kering, dikenal dengan high atau haylage. Kemudian bagaimana kalau kita mengawetkan pakan itu dalam bentuk basah yang dikenal dengan teknologi silase. Nanti kita akan jelaskan tersendiri karena memang ini cukup menjanjikan untuk bagaimana kita bisa menyimpan pakan ini dengan baik, ya, tentunya bisa awet dan tahan lama, dan supaya di musim-musim kemarau atau paceklik tetap pakan kita bisa berkualitas, ya, tentunya. Kemudian yang ketiga, kualitas nutrien rendah, ya. Pada umumnya limbah agroindustri, ya, sumber energi mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi karena prosesnya mungkin yang sudah lewat, ya. Kalau pada jerami itu dikenal dengan ikatan lignoselulosa ataupun ikatan lignohemiselulosa, ditambah ada silikatnya, ya. Jadi kandungan seratnya tinggi, biasanya di atas 20%. Serat yang tinggi ini tidak dapat dimanfaatkan oleh ternak, apalagi ternak monogastrik, ya. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa teknologi pengeringan atau teknologi fermentasi kadang-kadang kurang efektif, ya, dalam menurunkan kandungan serat limbah agroindustri ini. Meskipun, ya, teknologi fermentasi lebih menjanjikan untuk diterapkan mengingat teknologinya sangat mudah dan dikombinasi dengan berbagai macam aditif seperti enzim dibandingkan dengan teknologi pengeringan yang butuh tempat, butuh macam-macam, ya, sarana dan prasarana yang lebih banyak. Jadi kita, ya, seoptimal mungkin kita bisa lakukan, ya, baik secara fisik, secara biologi ataupun berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari pakan ternak ini, ya.
Kemudian yang keempat itu keberadaan anti nutrien. Ini juga harus hati-hati ya. Anti nutrien akan menghambat penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan sehingga nutrien ransum tidak dapat dimanfaatkan untuk produktivitas ternak. Nah, penggunaan bahan pakan yang mengandung anti nutrien ya sangat dibatasi dalam penyusutan ransum. Dalam penggunanya perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi anti nutriennya. Dan ini juga bisa terjadi kalau misalnya di dalam proses istilahnya yang kita lakukan pada pakan ternak ini bisa juga terkontaminasi oleh berbagai macam bakteri, jamur dan lain-lain yang menghasilkan racun juga. Ini juga bisa saja terjadi ya. Walaupun misalnya pakan itu dalam kondisi bagus ya, terjadi proses ya yang dilakukan oleh bakteri, terutama misalnya Aspergillus atau bakteri patogen lainnya yang menghasilkan aflatoksin. Ini juga bisa menimbulkan masalah, terutama mungkin juga limbah-limbah seperti roti atau limbah-limbah yang memang awalnya sangat berkualitas, tetapi kalau penyimpanannya tidak benar ya, ini akan menimbulkan kontaminan ya. Nah, misalnya ya ada kandungan anti nutrien suatu bahan ya dapat diturunkan itu baik dengan teknologi pengeringan, penambahan bahan kimia maupun fermentasi ya. Kemudian hasil kajian menunjukkan bahwa kandungan HCN singkong dapat menurunkan lebih dari 50% setelah kita lakukan fermentasi atau pengolahan lainnya. Nah, ini juga pernah kita lakukan untuk umbi gadung ya. Gadung ini kita sangat banyak di daerah ya, bahkan besar-besar dibandingkan di daerah Jawa. Pernah kita dapatkan ya di daerah Bengkulu ini umbi gadung itu sebesar kepala sapi atau kepala kerbau ya. Padahal tidak dibudidayakan, tinggal ambil di bawah pohon karet ataupun di dekat sawit ini ya. Karena dia tumbuh sendiri itu sangat besar. Coba bayangkan itu kalau kita olah menjadi sumber karbohidrat. Nah, teknologinya sederhana ya, bisa kita lakukan. Misalnya kita melakukan perendaman dengan air abu gosok atau di tempat sungai yang mengalir, tapi juga harus diperhatikan jangan sampai mencemari lingkungan ya. Dan juga yang paling efektif itu menggunakan air laut ya. Terpaksa kita mungkin harus ada upaya kita ke pinggir pantai untuk mencucinya, tapi lebih efektif. Apalagi misalnya di daerah Bengkulu ini ya, memang pantainya sangat panjang dari ujung Kaur sana sampai Muku-Muku 525 km. Nah, itu bisa ya kita bisa manfaatkan umbi gadung itu, tapi sampai sekarang belum efektif kita lakukan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ide di tempat lain, mungkin banyak juga umbi gadung ini yang bisa dimanfaatkan ya. Ya teknologinya bisa kita lakukan dan sangat sederhana. Nah, kemudian kelarutan total rendah ini. Kelarutan total bahan pakan merupakan gambaran dari kecernaan. Nah, bahan yang kelarutannya tinggi akan mempunyai kecernaan yang tinggi, dia istilahnya fermentable ya. Karena bahan yang kelarutannya tinggi menunjukkan bahan tersebut mengandung nutrien yang mudah didegradasi dan diserap saluran pencernaan. Sebaliknya, bahan yang mempunyai kelarutan rendah memperlihatkan kecernaan dari bahan tersebut juga rendah. Nih, bisa kita lakukan ya, makanya untuk jerami padi itu teknologi mulai dari kita lakukan secara fisik, misalnya mencacah, mencoper ya. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan amoniasi, setelah itu baru kita angin-anginkan, kemudian diberikan kepada ternak. Itu salah satu upaya ya, supaya kita bisa mendapatkan bahan pakan yang kecernaannya tinggi. Nah, konsep modern yang harus dikembangkan dalam menyusun ransum ternak ya adalah keseimbangan antara makanan, terutama protein yang energi sebagai protein dan energi, imbangan protein dan energi untuk menunjang produksi protein mikrobial ya, protein mikroba ya. Itu sangat berkualitas di samping pasokan protein yang lolos dari
degradasi rumen ya. Jadi ada protein yang bypass ya, yang lolos. Yang tidak kalah pentingnya adalah protein mikroba yang sangat berkualitas ya untuk digunakan proses ini ya, pencernaan berikutnya ya. Kemudian amonia bersumber dari perombakan protein ya, karena dirombak oleh mikroba ya, pakan ya, kemudian dari perombakan dari protein pakan. Dan NPN ini adalah non protein nitrogen, sebagian besar digunakan oleh mikroba untuk membentuk protein tubuhnya. Sedangkan fermentasi karbohidrat akan menyediakan kerangka karbonnya dan energi untuk sintesis protein mikroba ini. Nah, jika amonia cukup ya, N-amonia, maka penambahan sumber karbohidrat fermentable dapat meningkatkan sintesis protein mikroba ini. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa protein mikroba ini sangat amat berkualitas. Jadi kita support dia kebutuhannya supaya terjadi proses fermentasi di dalam rumen itu berjalan dengan optimal. Nah, konsentrat sebagai ransum ternak ruminansia dapat disusun dari bahan-bahan ya, seperti dedak padi, tepung darah, onggo, ampas tahu dan lain-lain ya. Tapi ini ada beberapa ya, terutama darah misalnya merupakan sisa pemotongan hewan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan beberapa daerah darah sering menyebabkan pencemaran ya. Walaupun darah sulit didegradasi di dalam rumen ya, kelemahannya itu di dalam rumen memang darah itu sulit didegradasi, namun ya diharapkan akan menjadi sumber bypass protein yang langsung masuk ke saluran pencernaan berikutnya ya, setelah rumen tentunya. Nah, kita coba bahas ya beberapa bahan yang potensial ada dan yang sering dimanfaatkan oleh petani peternak. Namun kita berharap kalau sudah tahu kita lebih optimalkan ya. Nah, yang pertama itu adalah polar. Nah, bahan sampingan dari wheat atau gandum ya, wheat byproduct merupakan hasil sisa dari produk gandum yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Karena manfaat utama merupakan tepung gandum telah diperuntukkan untuk manusia. Bahan sampingnya untuk apa? Ya, sangat potensial ini untuk bisa dimanfaatkan untuk ternak maupun untuk manusia adalah ini ya, dedak gandumnya ya, tapi kebanyakan dimanfaatkan untuk ternak ya. Jarang orang makan dedak ya. Jadi dedak gandum merupakan 13% dari bagian biji. Ini sangat baik untuk sumber energi pada pakan ternak non ruminansia dan juga untuk ruminansia ya, dikenal dengan pakan penguat bagi ternak ruminansia karena kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi, 8,5 sampai 12%, tapi tetap masih lebih rendah daripada rumput-rumputan ya. Bagaimanapun dia itu ini ya, sebagian ada yang terikut dari menirnya. Kalau padi itu menirnya, jadi bagian-bagian karbohidrat ya yang mungkin menempel itu masih ada sisa sumber karbohidratnya yang fermentable. Nah, kulit dari beberapa jenis biji-bijian atau leguminosa merupakan limbah pertanian yang mempunyai potensi cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pakan ternak. Nah, polar ini adalah bagian dari kulit ari biji gandum dan merupakan bahan makanan ternak dari hasil ikutan penggilingan gandum ya, industri yang besar, bukan kita promosi ya, Bogasari ya, misalnya ya. Proses pengolahan gandum menjadi tepung terigu dilakukan dengan memecah gandum tersebut sehingga terpisah antara kulit bagian luar dan bagian dalam yang berwarna putih atau dikenal dengan endospermnya. Kemudian proses pemecahan ini dilakukan sebanyak 2 kali supaya bagian endosperm yang masih melekat pada bagian kulitnya semuanya terlepas dia. Nah, bagian yang paling halus merupakan tepung terigu, kemudian limbahnya yang merupakan campuran sedikit kulit ari dengan bagian endospermnya yang kasar diolah di bagian industrial untuk digiling dan diayak. Maka didapatkan limbah yang dikenal dengan polar ini.
Kemudian bagian yang harus dipisahkan untuk keperluan industri, misalnya untuk lem industri kayu lapis dan sisanya disebut dengan polar. Kemudian kandungan nutrisi polar tersebut ya cukup baik, ya, yaitu mengandung misalnya energi termetabolisme sekitar 1.300 kilokalori per kilogram, sementara protein kasarnya bisa mencapai 15%, lemak kasarnya 4,0% dan serat kasarnya 10%. Nah, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa polar ini mengandung energi yang termetabolisme itu 1.300 tadi, protein kasar 15,70 ya, dianalisis dengan Proxima beserta energinya kita lakukan dengan bom kalorimeter, kemudian lemak kasarnya ya 3% dan serat kasarnya sekitar 11%. Nah, itu beberapa hasil ya yang informasi lagi ya, analisis Proximat itu didapatkan bahwa polar mengandung protein bisa mencapai juga 12,97% dan serat kasarnya 26,04%. Nah, ini ya untuk polar ini, karena gandumnya kita tidak bisa kita tanam di Indonesia, memang ada ketergantungan pada impor ya. Harusnya ya kita berharap suatu saat ini menjadi kebijakan bersama, karena kok ini ya pemakaian gandum atau tepung terigu ini sangat luar biasa ya di Indonesia. Sementara untuk sementara ya ini tidak bisa kita tanam di Indonesia, kita mengandalkan impor ya, terutama dari Ukraina, ada Ukraina yang sekarang lagi perang itu. Nah, kalau ini bisa terjadi pasokan akan berkurang. Nah, kita berharap ke depan itu bisa kita tanam. Ya sudah, barang tentu kita harus mencari meneliti varietas yang cocok dengan daerah tropis seperti kita ya. Jadi yang 2 musim ini. Nah, itu kita berharap nanti para peneliti kita semuanya bersinergi untuk menghasilkan atau mendapatkan ini ya varietas gandum yang memang cocok di daerah tropis. Oke. Kemudian dedak padi. Nah, dedak padi ini karena memang makanan pokok kita itu adalah beras ya, yang awalnya dari padi ya. Nah, dedak padi merupakan pakan limbah yang paling banyak digunakan dalam penyusunan ransum ya. Dedak padi merupakan limbah dari proses pengolahan gabah dan tidak dikonsumsi oleh manusia ya. Kemudian kelemahan ya utama dedak padi adalah kandungan serat kasarnya yang tinggi ya, dibanding dengan polar itu kandungan serat kasarnya bisa 13%, tadi kan polar sekitar 10 ya sampai 11. Nah, serat kasar yang tinggi tersebut merupakan faktor pembatas penggunaannya dalam penyusunan ransum, terutama ternak non ruminansia termasuk unggas ya. Jadi keterbatasan disitulah kenapa pemanfaatan limbah dedak atau limbah padi ini dikenal dengan dedak padi itu menjadi terbatas ya. Namun ya, kandungan proteinnya yang berkisar antara 12 sampai 13 setengah atau 13,5% dan energi termetabolis berkisar antara 1640 sampai 1890 kilokalori per kilogram, menjadikan bahan pakan ini sangat diperhitungkan dalam penyusunan ransum ternak non ruminansia, khususnya ternak unggas. Jadi tetap menjadi pertimbangan karena memang dari segi kualitasnya lumayan bagus ya, dan kita bisa produksi sendiri, maksudnya kita bisa menanam padi ya dimanapun di daerah Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke kita bisa tanam dan itu menjadi bahan makanan pokok kita. Nah, ini yang kita harapkan kita kuatkan ya, karena memang kita adalah bisa menanam padi ya, dan kita manfaatkan seoptimal mungkin dedaknya. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara produsen beras yang besar di kawasan Asia Tenggara tentunya akan menghasilkan dedak padi yang cukup melimpah juga. Nah, dedak padi merupakan hasil sampingan limbah dari proses penggilingan dari padi ya. Menurut hasil penelitian, kurang lebih 8-8,5% dari berat padi adalah dedak padi ya, sekitar 8-8,5% ya.
Dengan angka tersebut maka kita dapat memprediksi potensi suatu daerah yang menghasilkan dedak padi ya. Ya tinggal ini kita lihat berapa sih produksi padinya di suatu daerah tersebut. Misalnya ya, di suatu daerah untuk suatu periode panen menghasilkan sekitar 1000 ton ya padi, maka dapat diperkirakan daerah tersebut mampu menghasilkan sekitar 80 sampai 85 ton dedak padi. Nah, cukup banyak ini ya. Jadi dari 1000 ton itu akan dihasilkan 80 sampai 85 ton dedak padi. Nah, di dalam dedak padi terdapat beberapa bahan seperti eleuron ya dan lapisan perikarp serta pecahan beras-beras kecil. Dikenal kalau di Jawa itu menir ya. Jadi itu yang sangat bermanfaat, sangat berguna bagi sebagai pakan ternak tentunya ya, sebagai sumber energi. Nah, nutrien yang terdapat di dalam dedak padi yang berkualitas baik ya, yang berkualitas baik tentunya komposisi kimia ini cukup tinggi ya kandungan nutriennya. Misalnya ya, gambaran proteinnya bisa mencapai 11,3 sampai 14,4% ya, lebih tinggi daripada molar tentunya. Kemudian lemaknya ini yang tinggi ya, sampai bisa mencapai 15,9 ini ya, sampai 15,0 sampai 19,7%. Kemudian serat kasarnya 7 sampai 11,4% ya, serat kasarnya juga tinggi. Karbohidrat 34,1 sampai 52,3% dan abunya sekitar 6,6 sampai dengan 9,9%. Itu adalah untuk dedak padi. Jadi sangat potensial, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik ya. Karena ini kan sekarang termasuk padi semuanya maunya diimpor beras ya. Harusnya kita benar-benar harus dengan ini bapak-bapak yang pemangku kebijakan itu bagaimana kita bisa kemandirian pangan ya, termasuk juga padi karena makanan utama kita adalah beras ya. Coba bayangkan sampai sekarang masih aja impor ya. Padahal kita bisa tanam dimanapun di Indonesia ini ya, subhanallah. Kebetulan lahan kita sangat subur. Berikutnya adalah bungkil kelapa ya. Bungkil kelapa merupakan limbah dari proses pembuatan minyak kelapa ya. Kalau proses pembuatan minyak kelapa ini cukup baik, maka kandungan lemak bungkil kelapanya akan rendah dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Namun ya, bila proses pembuatan minyak tidak sempurna, bungkil kelapa masih banyak mengandung lemak. Nah, ini kami bahas ya bungkil kelapanya, nanti jangan sampai ada pertanyaan atau kami informasikan sebelumnya bahwa bungkil kelapa sawit sudah kita bahas ke materi sebelumnya ya. Jadi materi sebelum ini kita sudah bahas tentang secara khusus bungkil kelapa sawit dan jerami padi, karena memang ininya kapasitasnya jumlahnya sangat besar di kita itu ya, makanya kita bahas secara khusus. Nah, untuk sekarang ini kita akan bahas tentang bungkil kelapa ya. Nah, hal inilah yang menjadi kendala penggunaan ya, karena bahan tersebut mudah tengik ya kalau kandungan lemaknya kita gambarkan. Kalau proses pembuatan minyak kelapanya itu kurang bagus, maka kandungan lemaknya itu masih tinggi yang berdampak pada bungkil kelapanya mudah tengik atau ransit ya. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan penambahan zat anti jamur ataupun juga menggunakan antioksidan ya, juga bisa kita tambahkan. Nah, kandungan protein kasarnya cukup tinggi nih ya. Jadi bungkil kelapa ini yaitu berkisar antara 20 sampai 26% tergantung tadi proses pembuatannya. Namun ya, kandungan energi termetabolisnya rendah ya, sekitar 1640 kilokalori per kilogram dan sangat tergantung pada proses pembuatannya.
itu gambaran dari bungkil kelapa. Nah, karena proses pembuatan bungkil kelapa tersebut melalui proses pemanasan, maka asam amino lisinnya mudah rusak. Jadi biasanya menjadi faktor pembatas ya, sehingga dapat dikatakan bahwa bungkil kelapa kandungan asam amino lisinnya masih perlu disuplementasi asam amino lisin sintesis di samping metionin. Jadi sementara itu lisin dan metionin ini termasuk asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh ternak ya, baik unggas ataupun ruminansia ya. Kemudian bungkil kelapa umumnya mengandung protein kasar bisa mencapai 20% ya, dan kandungan serat kasar yang cukup tinggi yaitu sekitar 23,5 sampai 25,5% yang terdiri atas fraksi selulosa 13%, galaktomanannya 61% dan manannya 26%. Nah, fraksi serat tersebut merupakan faktor pembatas penggunaannya sebagai bahan pakan unggas karena senyawa tersebut akan mengikat protein sehingga akan menurunkan nilai kecernaannya. Nah, itu beberapa hal tentang ini ya, bungkil kelapa ya. Harus berbeda dengan ampas kelapa ya. Kalau ampas kelapa itu sudah diperas ya, diambil santannya baru didapatkan ampas kelapa. Itu juga potensial ya. Nah, kita lanjutkan pada berikutnya itu limbah. Ini adalah onggok, termasuk ini adalah limbah singkong ya. Kemudian ya, ini untuk penggunaan di beberapa tempat ya, penggunaan ubi kayu dalam ransum unggas ya, dan dalam keadaan mentah ya kurang memuaskan karena dikhawatirkan masih mengandung racun yaitu asam sianida ya, kalau di dalam atau posisi dalam keadaan mentah. Namun penjemuran di dalam proses itu kemudian dilakukan perebusan atau pemanasan bahan tersebut dapat menurunkan atau menghilangkan racunnya tersebut ya. Jadi dengan proses itu bisa kita hilangkan racunnya atau asam sianidanya. Nah, kelebihan utama ubi kayu adalah kandungan energi termetabolisnya yang cukup tinggi ya, yaitu misalnya sekitar 2000 sampai 2970 kilokalori per kilogram. Akan tetapi kandungan protein kasarnya sangat rendah ya, berkisar antara 0,18 ya sampai 2,50%. Sementara serat kasarnya 0,77 sampai 0,97% dan lemak kasarnya 0,94 sampai 0,95%. Jadi luar biasa kandungan energinya yang ini ya, sangat tinggi dia. Kemudian kandungan protein kasar ubi kayu sangat beragam tergantung pada varietas tanamannya. Kan ada singkong mentega ataupun yang lain ya, macam-macam ya. Ada yang misalnya yang memang cocok untuk dibuat sanjay. Kalau dibuat sanjay ya sudah barang tentu tidak, paling limbahnya kulitnya. Ya kan, oke. Kemudian onggok ini adalah ya, apa sih onggok ini? Onggok ini adalah limbah padat atau ampas yang merupakan hasil proses pemerasan ubi kayu dalam proses pengolahan pati atau tapioka ya. Jadi pati daripada singkong ini dikenal dengan tepung tapioka, beda dengan jagung ya, tepung maizena. Nah, onggok kalau dari ini biar lengkap, kalau dari gandum apa? Tepung terigu. Oke ya. Jadi onggok umumnya masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 45 sampai 69% dengan kandungan serat kasarnya berkisar antara 8 sampai 11%. Ubi kayu atau manihot dari jenis Carthagenesi ya, kandungan proteinnya kasarnya, terutama protein kasarnya dapat mencapai 15,4%. Nah, pemanasan ubi kayu di dalam oven misalnya dapat mengurangi HCN bebas dan menghancurkan enzim linamarin, yaitu enzim yang dibutuhkan untuk hidrolisis glukosida dalam bentuk HCN bebas itu ya. Jadi untuk mengurangi. Berikutnya adalah kulit ari kacang kedelai atau limbah pembuatan tempe ya. Kulit dari beberapa jenis bijian ini ya, ataupun biji leguminosa kedelai ini merupakan limbah pertanian yang
mempunyai potensi cukup besar ya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dan protein pakan ternak. Ampas tempe merupakan bagian yang terbuang setelah proses pemisahan kulit ari dengan bagian kacangnya ya di ini biasanya memang dibuang. Bagian kacang tersebut kemudian difermentasi untuk menghasilkan tempe ya bagian bijinya ya. Namun zat gizi dari kulit ari kacang kedelai cukup bagus ya, masih sangat amat bisa dimanfaatkan kulit ari tempe ini. Misalnya ya ini mengandung protein kasar sekitar 13 sampai 17,20% ya protein kasarnya. Kemudian 3 sampai 5,6% lemaknya. Kemudian 64 sampai 70,20% serat kasarnya. 0,2% fosfor, 0,4% kalsium dan energi metabolisnya itu sekitar 720 kilokalori per kilogram ya. Ininya limbah. Nah, tidak kalah pentingnya dari pengolahan tempe ini ya. Ini adalah ampas tahu ya. Ya, di dalam proses pembuatan tahu ya. Tahu apa? Pasti kita tahu semuanya. Tahu itu adalah makanan yang banyak mengandung protein ya dan menjadi makanan kita semua ya dan menyehatkan ya. Protein mengandung protein nabati yang banyak diminati oleh kita semua ya. Apalagi di daerah Sumedang dikenal dengan tahu Sumedangnya. Sekarang ada juga tahu apa yaitu tahu sutra ya, tahu yunji dan lain-lain, tahu yang kuning, tahu kuning dan lain-lain, banyak variannya ya. Efek lain dari peningkatan produksi tahu adalah surplus ampas tahu atau sisa dari pembuatan tahu yang belum banyak dimanfaatkan dan dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis. Nah, jika kita mengkaji lebih lanjut dalam ampas sisa tadi masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ya itu sudah jelas ya, yang banyak kandungan proteinnya. Nah, saat ini belum banyak peternak yang memanfaatkan ampas tahu tadi sebagai pakan tambahan bagi ternaknya selain konsentrat. Nah, pertumbuhan ternak yang diberi pakan ampas tahu lebih cepat daripada yang tidak diberi. Nah, ini beberapa penelitian itu menunjukkan arah ke sana. Jadi ampas tahu adalah salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun ransum ya atau penyusun atau dibuat sebagai konsentrat. Nah, sampai saat ini ampas tahu cukup mudah didapatkan dengan harga murah, bahkan bisa didapat dengan cara cuma-cuma ya. Jadi di beberapa sentra penghasil tahu itu memang sangat amat melimpah ya. Dan hampir semua provinsi itu ada industri pengolah tahu karena memang ini menjadi makanan yang sangat enak ya, baik untuk camilan atau ada yang ngomong cemilan atau sebagai makanan utama ya, sebagai sumber protein nabati. Nah, komposisi kimianya ampas tahu ini dapat digunakan sebagai sumber protein, mengingat kandungan protein dan lemak pada ampas tahu ini cukup tinggi, tetapi kandungan tersebut berbeda tiap tempat dan dipengaruhi oleh cara pemrosesan atau pembuatan tahunya. Nah, dilaporkan bahwa kandungan ampas tahu yaitu kisaran proteinnya 8,66 ya persen, kemudian lemaknya 3,79%, kemudian kadar airnya bisa mencapai 51,63% dan abunya sekitar 1,21%. Maka sangat memungkinkan ampas tahu ini dapat diolah menjadi bahan makanan ternak ya, bisa dijadikan konsentrat tentunya. Nah, ampas tahu mengandung unsur-unsur mineral mikro ya yang dibutuhkan oleh tubuh ternak ya. Misalnya dia ada unsur mikro, misalnya ada ferrum ya. Fe ini adalah zat besi sekitar 200 sampai 500 ppm. Kemudian Mn mangan itu 30 sampai 100 ppm. Kuprum 5 sampai 15 ppm ya. Kobal CO ya kurang dari 1 ppm, zinc atau Zn ya lebih dari 50 ppm ya, luar biasa ya jadi kandungannya.
Sementara ampas tahu segar berkadar air misalnya sekitar 84,5%. Nah, kadar air yang tinggi ini menyebabkan umur simpannya pendek ya. Ampas tahu basah akan cepat menjadi asam dan busuk kurang lebih misalnya 2 sampai 3 hari. Nah, ampas tahu kering mengandung air sekitar 10% sampai 15%. Ini bisa memperpanjang umur simpannya sehingga kalau kita menyimpan ampas tahu ini dalam bentuk kering itu bisa lebih atau bisa tahan lama ya. Demikian yang mungkin bisa disampaikan sharing untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa dijadikan ilmu, nanti bisa digunakan di dalam menerapkan atau di dalam membuat konsentrat atau membuat ransum ternak kita sehingga ternak kita menjadi sehat dan produktivitasnya tinggi. Jadi tujuan utamanya kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan, sumber protein hewani itu bisa kita capai untuk Indonesia tercinta. Demikian ya. Fastabiqul khairat ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.